A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ma'ruf Kota Samarinda, Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahim bersama kafilah dari Masjid Berkah Box, bersilaturahim ke Masjid Jami' Al-Ma'ruf setelah beberapa hari yang lalu perwakilan dari Masjid Jami' Al-Ma'ruf juga bersilaturahim dengan Masjid Berkah Box. Pada kesempatan kali ini izinkan kami membawakan narasi tentang masjid. Kalau kita bicara tentang masjid, maka kita harus mengembalikan definisi terminologinya kepada Rasulullah SAW. Karena kita umat Nabi Muhammad SAW, maka sejatinya seperti apa masjid itu, definisinya harus kita kembalikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Apa yang membuat kita bertengkar mengurus masjid? Apa yang membuat ketakmiran berkonflik atas sebuah anggaran? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh. Apa yang membuat kemudian kita kaum muslimin berpecah belah? Karena kita punya definisi sendiri-sendiri. Kita mendefinisikan masjid sesuai dengan pikiran kita sendiri-sendiri. Kita mengimajinasikan masjid sesuai dengan imajinasi kita sendiri-sendiri. Bercampur dengan syahwat, hawa nafsu, bercampur dengan ego, bercampur dengan ketinggian hati. Nah, sehingga kita tidak mengembalikan kepada apa yang kemudian Rasulullah SAW dan Al-Quran kalamkan. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah hanya yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Perhatikan di sini, tugas masjid itu menyelenggarakan zakatnya. Tugas masjid itu menghimpun kekuatan umat, menyalurkan lagi kembali kepada umat. Dalam istilah manajemen ekonomi barat disebut dengan wealth distribution. Ada yang kaya, ada yang miskin. Gini ratio, ada gap. Nah, ini harus diselesaikan dengan social movement. Namanya ziswaf, zakat, infak, sodakoh, wakaf. Itu tugas masjid. Tapi berapa banyak, dan tentunya bukan di Jami Ma'ruf Al-Amin, karena Masya Allah makmur sekali, takmirnya perhatian kepada umat. Berapa banyak di masjid-masjid yang lain yang kotak infaknya gak bisa bergerak ke fakir miskin. Ini infak mutlak untuk bangunan, tidak boleh untuk fakir miskin. Akhirnya nggak bergerak kemana-mana. Akhirnya umat tidak terlayani. Akhirnya kaum miskin tetap miskin, nggak bisa makan. Padahal di sholat maghrib selalu didengungkan,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Pendusta agama, ara'aita, kata Allah, apakah kamu pernah lihat pendusta agama yang beragama tapi berdusta? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu yang enggak peduli sama anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, yang enggak pernah mengajak ngasih makan orang miskin. Pendusta agamanya, pecinya dusta, gamisnya dusta, baca Qur'annya dusta. Keimanan loh Bapak Ibu sekalian. Dan ini surahnya Makkiyah Bapak Ibu. Surah Makkiyah itu awal-awal Islam hadir, peduli anak yatim, peduli fakir miskin. Lihat sekarang masjid-masjid kita, saldonya bermiliar-miliar, beratus-ratus juta. Samping masjid selisih 10 rumah, selisih 20 rumah, ada yang gak bisa punya beras, ada yang gak bisa makan, ada anak yatim yang gak punya orang tua, gak terpelihara. Ini ayatnya kemana, implementasinya kemana? Jar orang kita di sini kada nyambung dingai, ya kalau kada nyambung. Apa nang dipadahkan lawan ayat, lawan implementasi kada nyambung lagi. Jar orang sini ini kada nyambung. Nah maka dari itu jamaah sekalian, kita kembalikan kepada Rasulullah. Rasulullah begitu hijrah, jamaah sekalian, pertama memang yang dibangun Masjid Quba. Masjid Quba ini masjid apa? Masjid transit pertama sebelum masuk Madinah. Ampih membangun Masjid Quba, Sidin lawan para sahabat membangun Masjid Nabawi itu. Dilepasnya unta Sidin itu. Dilepas unta Sidin, kena duduk di mana? Nah, di situ masjid. Diulah lawan Rasulullah, lawan para sahabat. Begitu untanya duduk, dibangunlah masjid. Masjidnya bentuknya gimana jamaah sekalian? Tanah liat, dinding aja kotak. Mudah-mudahan jamaah semua bisa umroh, amin. Nanti kalau ziarah ke makam Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, berhadap kiblat. Kalau ulun kada salah ini ya, berhadap kiblat sebelah kanan. Bekas pasar Madinah itu sudah diulahkan lawan Saudi, museum. Masuk aja gratis, nanti ada maket Masjid Nabi di awal. Itu cuma dinding kotak, ndak bekubah, ndak beatap. Atapnya cuma pelepah kurma 3 saf pertama, 3 saf di belakang. Jadi masjid. Jadi masjid itu bukan simbol bangunannya Pak. Masjid itu fungsinya. Kenapa? Karena sholat 5 waktu di situ. 1, fungsi ibadah. Karena kemudian Rasulullah membangun para sahabat di situ, mendidik di majelis duha, di ba'da subuh sampai syuruk, mau'izah hasanah kepada para sahabat. 2, fungsi pendidikan. Karena Rasulullah juga merawat sahabat yang miskin-miskin di situ. Makanya tersebut di kita itu sekarang ahlus suffah. Ahlu suffah, ahli suffah, koridor masjid. Suffah itu saf. Jadi gelombang muhajirin yang datang ke Madinah, yang ndak dapat jatah rumah dari Ansor, tinggal di masjid. Di mana sekarang area ahlu suffah? Kalau kita ke makam Nabi, di belakang makam Nabi ada bepagar nang kaya ini nah, bepagar aluminium pendek nang kaya ini. Itulah ahlu suffah. Rasulullah tancap 4 batang kurma, 1, 2, 3, dikasih atap. Di situ sahabat tidur. Di situ juga sahabat ngaji. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abu Hurairah ngaji di situ. Ibnu Abbas, keponakan Rasulullah, di situ tinggal. Ahlu suffah itu. Jadi ulama yang nanti diserap dalam ilmu keislaman di negeri kita disebut dengan pondok pesantren. Ada kiai, ada santri. Itu ahlu suffah.
Jadi tidur itu ada areanya di masjid. Musafir yang kemudian ingin meniti ilmu, ndak punya rumah, itu di masjid ditaruhnya. Sekarang berapa banyak masjid pasang poster besar. Poster itu boleh, dilarang tidur di sini, tidurnya sebelah sana. Nah, gitu Pak. Tapi kalau semua masjid ditempelin dilarang tidur di sini, dilarang tidur di sini, ini nabinya siapa? Sementara Nabi Muhammad mempersilakan umat tidur di masjid, mabit, menuntut ilmu. Masih di fungsi sosial, fungsi ketiga. Kalau Rasulullah ta'lim, Rasulullah membagi dua sisi, ikhwan-ikhwan, tengahnya kosong. Kenapa? Supaya masyarakat Madinah yang mau komplain bisa duduk di tengah, mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya masalah begini, 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 begini. Sekarang umat bisa nggak ngadu masalah ke masjid? Ya Alhamdulillah, walaupun kecil-kecilan, Bunda Nirwana Tawil, Direktur Masjid Berkah Box, ya, yang juga menggagas berdirinya Masjid Berkah Box, kalau warga kelaparan bisa ngadu ke masjid, diulahkan nasi, dikirimkan ke rumah. Kalau warga jalanan rusak, handak semen dari masjid dibelikan, infak maslahat am, dikasih semen. Nah sekarang masjid bisa untuk tempat mengadu nggak? Ini tanda tanya lagi. Apalagi waktu itu sahabat muhajirin kelaparan Pak, karena pindah dari Mekah itu kada ada gawian pang di Madinah. Pokoknya perintahnya ya ayyuhalladzina amanu yuhajiru fisabilillah. Pokoknya pindah, bergerak ke Madinah, keluar dari kota Mekah. Konsekuensinya kada ada gawian, konsekuensinya ndak punya kerjaan. Nah karena ndak punya kerjaan, ndak punya cash flow. Karena nggak punya cash flow, akhirnya di Masjid Nabawi itu dipersaudarakan lawan Ansor. Muhajirin ngomong, ya Rasulullah kami kelaparan. Perhatikan ini, perhatikan. Ya Rasulullah kami kelaparan, kata Ansor. Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wahai Ansor, kalau kalian panen kurma, gantungkan kurma-kurma kalian di tiang-tiang Masjid Nabawi. Dulu ngomongnya nggak Masjid Nabawi, tiang-tiang masjid. Gantungkan kurma di tiang-tiang masjid. Berarti pertanyaannya, boleh nggak makan-makan di masjid itu? Kalau kurma boleh. Dan ini menjadi keputusan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsmaniyah. Ya, daulah-daulah itu hampir di setiap masjid besar daulah pasti ada dapur umum. Coba sekali-sekali ke Turki, karena terdapat cerobong-cerobong asap besar di setiap masjid. Jadi masjid dapur, masjid tempat makannya umat yang butuh makanan, itu umum Pak. Sekarang ini masjid hendak makan-makan disariki lawan umat. Kenapa ini untuk makan-makan? Ini karena definisinya mandang masjid ini salah. Maaf jamaah sekalian, masjid ini tempat ibadah umat Islam. Mohon maaf, jangan disamakan dengan candi. Saudara kita Hindu, saudara kita Buddha yang punya pura, punya candi, tempat ibadahnya ritual meditasi. Ritual meditasi. Kalau kita ini lomba lari aja dengan Aisyah di dalam masjid, suku Habasyah lomba tombak di dalam Masjid Nabawi, mendiskusikan perang di dalam masjid. Ya kalau makanya kita mencontoh, jangan terlalu kepintaran. Jar orang sini ini apa? Kepintaran. Kok lebih pintar daripada Rasulullah? Belajar itu Pak di dalam masjid. Yayasan masjid hendak baula sekolah, ndak boleh di masjid, belajar di luar. Loh, masjid ini nah kosong dari subuh sampai zuhur. Masjid Berkah Box masjidnya sementara. Kami terima 26 santri. Nanya, Ustadz, kena kita belajar di mana? Di sini belajar. Kena kita tidur di mana? Di sini pian semuaan tidur.
Handak aja nanti lipatan kasurnya itu di asrama, tiduran di sini. Selesai tidur gulung ngaji di sini. Jalan Pak, 26 santri alhamdulillah. Hafalannya 5 juz, 6 juz, 7 juz. Makan enak, gratis tanpa biaya. Hari ini ada 1 juta gedung masjid. 1 juta gedung masjid di negeri ini. Kosong aja dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai asar kosong, cuma terpakai 5 waktu. Ini kita babak belur Pak. Mubazir kita babak belur, umat ini nggak produktif. Karena apa? Kelakuan kita pada masjid ini. Masjid fungsi ibadah, iya dilakukan. Fungsi pendidikan, tidak juga serius dilakukan. Fungsi sosial. Nah perhatikan ini, ketika sahabat makan kurma terus, perutnya panas, ngomong lagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, perut kami ini kalau makan kurma terus ini panas, jadi gimana ya Rasulullah? Kalau begitu di masjid nih, Rasulullah bilang sama Ansor, yang masak untuk 2 orang, makanlah bertiga berempat. Yang masaknya untuk 3 orang, makanlah berempat dan berlima. Jadi habis sholat isya, sahabat itu bawa orang-orang yang belum makan, Ansor itu. Udah makan kah? Julak sudah makan kah? Kalau belum makan, ke rumah ulun. Nah gitu. Diajakinya orang-orang itu makan. Dan ini Pak cara kerja ulama kita sampai di masa kejayaan Islam. Mengapa Islam di Jawa itu berubah? Ya, maaf, Islam di Jawa itu dakwanya dari Hindu Buddha berubah jadi Islam secepat itu karena makan. Nahdlatul Ulama makan. Kiai-kiai kita habis bermaulid, habis berdiba, habis bersalawat, apa yang keluar? Berkat makan. Torikot makan-makan ini sekarang hilang Pak. Kada tahu lagi kenapa jadi hilang itu. Dulu itu mama ulun, nenek ulun itu jakanya ya terkumpul makan, terkumpul lagi makan, masak rame-rame makan. Sekarang budaya ini hilang Pak. Jadi budaya restoran, jadi budaya makan-makan mewah. Jadi kalau makan-makan biasa itu jarnya kada bekelas jar. Nah ini tidak boleh jamaah sekalian. Nah maka dari itu jamaah sekalian, saya mendorong, mari perhatikan umat dari perutnya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah Rabb yang mengenyangkan perut kalian dan memberi keamanan di hati kalian. Ini adalah pola dari psikologi. Artinya dakwah ke umat itu jamaah sekalian, selesaikan dulu perutnya, kasih makan dulu, baru diajak ngomong. Orang lapar itu Pak, susah diajak ngomong. Sama kayak bapak lapar pulang disariki lawan istri, pengen rasanya menghamput ya sudah. Kalau lapar, suami lapar sampai rumah istri sarik. Nah jadi gimana bebinian ini biasanya dikasih makan dulu kita ya. Kalau dikasih makannya iwak haruan, nah kasihnya nasi kuning, kasihnya soto Banjar, sudah kita kenyang baru inya, nah kan mulainya sudah lantik kemana-mana ya. Kalau nah jadi jamaah sekalian, di akhir-akhir saya ceramah ini, saya mendorong Masjid Jami Al-Ma'ruf untuk jadi masjid makan-makan, bukan bid'ah. Kalau nanti khawatir terpakai uang masjid, bikin infak khusus, akad muqayyad terikat. Infak ini untuk makan-makan. Biarkan aja Pak, mereka makan. Sholat, Ustadz nanti kayaknya inya sholat karena makan. Kenapa zakat itu ada untuk mu'alaf? Kenapa zakat itu ada untuk mu'alaf? Apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Apa asal kata dari mu'alaf? Mu'allafatu baina qulubihim, melembut-lembutkan hati, itu namanya mu'alaf. Kenapa harus pakai zakat? Karena uang, karena makanan, karena beras, itu melembutkan hati Pak Ai. Buka dulu hatinya lawan beras, buka dulu hatinya lawan buras.
Buka dulu hatinya lawan Iwak Harwan, ajak dulu makan duduk di Masjid Jami Al Ma'ruf, baru kena masukkan salawat, baru kena masukkan itu Riyadus Shalihin, baru kena masukkan itu Bulughul Maram fikih. Kalau sudah hatinya terbuka. Ini yang membuat kita ini bikin ceramah kada ada yang datang. Mimbar ini nah khutbah. Mari kita bersedekah, mari kita peduli dengan fakir miskin. Jar fakir miskin, mana aku bisa minta beras ke masjid? Akhirnya dia minta beras ke pinjol, pinjam 1,5 juta, mengembalikannya 25.500.000, bungul. Siapa yang bungul? Kita. Kenapa dia harus minjam ke pinjol? Nih ibu-ibu yang pinjam ke pinjol di Wonogiri, begitu ditakuni lawan bubuhannya, kenapa ibu ini mati bunuh diri? Lawan pinjol, hendak menukar beras. Jamaah hendak menukar beras nah untuk makan, bunga 30% pinjaman online. Allah karim, siapa yang berdosa? Kita ini berdosa, pendusta agama. Makanya ulun lawan bini ulun ini membangun masjid. Alhamdulillah bini ulun yang masak dan seterusnya. Ulun bepadah lawan bini ulun sendiri. Sudah, kita ndak usah macam-macam, sudah dulu, sudah bari makan aja. Pak umat kalau dibari makan pak, habis maghrib makan, tenang dia duduk. Nah, ngajar kita Quran, duduk dia, dah pulang-pulang. Apalagi kalau kita kasih jisamsu, nah tambahnya kada pulang ahli hisab. Nah, nyaman, habis makan kasih gorengan, kasih kopi. Nah, sambil ngaji Quran, nah apa juga, aman aja. Hari ini tuh kita kurang nyentuh hati umat pak. Saya banyak punya teman-teman Kristen. Nggak salah juga teman-teman Kristen itu datang bawa sembako, nggak juga dia nyebutkan Injil. Banyak ulun punya teman anak-anak pendeta itu, datang dia ke kampung-kampung, memang dia sosial aja membagi. Cuma umat kita ini kan, nah mana yang bekopiah kada datang, yang datang bersalib, akhirnya pindah agama. Nah kalau sudah pindah agama, kita sarik lawan teman kita yang Kristen. Sebetulnya kalau mau kita marah pak, kita marah sama diri kita sendiri. Kenapa enggak kita yang ngasih sembako? Kenapa enggak kita yang ngasih Indomie? Kita marah teman-teman kita pindah agama gara-gara Indomie sama beras. Teman-teman Kristen enggak salah pak, mereka cuma ngasih. Kitanya yang enggak hadir di orang miskin. Kita ini cuma bisa ngamuk aja. Mereka bikin rumah sakit, kita ngamuk. Mereka bikin bagi sembako, kita ngamuk. Mereka bikin sekolah gratis, kita ngamuk. Kita kada beulah apa-apa. Kita kada beulah apa-apa. Bisanya ngamuk aja. Makanya ampih-ampih ngamuk, mulai berbuat. Ampih-ampih ngamuk, mulai berbuat. Nah, Masjid Seganal ini Allahu Akbar, marmernya lihat. Masya Allah, mulai buat dapur. Sholat zuhur berjamaah Masjid Jami Ma'ruf Al-Amin, disediakan prasmanan gratis, siapapun boleh makan. Gitu. Sederhana ndak apa-apa juga pak. Nasi, sayur kangkung, kena lawan intalu, lawan perkedel, sudah kasih es teh diaduk lawan gula. Nah, ampih sudah. Kalonya habis biarkan aja pak, habis. Tersedia prasmanan gratis maghrib. Ustadz nanti masjid rame gimana? Ustadz nanti fakir miskin penuh di masjid gimana? Ustadz nanti orang susah penuh di masjid gimana? Itulah fungsi masjid. Baitullah, al-bait makanul lirujuk. Kalau kita di pondok, apa itu rumah? Makanul lirujuk, tempat kembali. Baitullah, tempat kembali kepada Allah. Sekarang orang miskin kembali kepada Allah, masuk masjid malah disariki. Keluar pak, hendak dikunci sudah ini. Ulun lapar, kadada keluar. Nah, ini baitullah apa baitul horor ini? Bukan lagi jadi rumahnya Allah, rumahnya horor. Kalau Jami Al Ma'ruf penuh fakir miskin, berarti betul. Kalau Jami Al Ma'ruf penuh orang pengangguran numpang makan, berarti betul masjidnya Rasulullah. Kalau masjid ini penuh orang susah, berarti betul. Kai ulun lawan Kiai Haji Sarwani Zuhri kilometer 19 Balikpapan mengulah pondok Arsyad Al Banjari.
Setiap santri boleh masuk, kada bisa bayar SPP boleh masuk, dibarinya lawan buya makanan. Itu contoh dari ulama-ulama kita. Kenapa kita ini kada mencontoh? Lihat haul guru Ijai, yang mulia Al-Mukarram guru Ijai Zaini Goini. Kalau kita berhaul, apa yang dilakukan orang? Kasih makan gratis, terbuka rumah, terbuka pintu, terbuka dapur. Jutaan orang berhaul, dikasih makan. Itu nah fadilah guru kita. Kenapa kita ini masih memperdebatkan makan ini? Apa kata Rasulullah? Kalau kamu ngasih makan orang, kamu bisa masuk pintu surga dari pintu manapun. Kenapa kita ini makin seakan-akan lebih pintar daripada Rasulullah? Nah, kenapa di masjid makan-makan? Nah, kenapa di barinya nyaman banar di bari tiap hari? Kena manja, kena kena ini. Ayatnya jelas, Pak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang miskin itu dikasih makan. Jangan dikasih modal oven, dikasih terigu, dikasih sapi, habis sapinya dia makan. Ini orang masih miskin, pemberdayaan jar, dikasih modal, kucuran biaya, miskin masih. Dijualnya oven itu. Kita belikan kompor, kita belikan gerobak buat inya jualan, dijual sama sidin. Miskin masih. Kalau miskin itu jamaah kasih makan dulu, udah kenyang dia, baru diajari, baru diajak bergerak. Nah, otaknya sudah lengkap, hatinya sudah tenang, amanahum min khauf, baru diajari, baru dikasih taklim. Ini orang lapar diajak Riyadus Shalihin. Makanya lihat kiai-kiai kita, ulun ingat betul almarhum Kai Ulun Haji Amir beulah Langgar Asalam Pasar Baru Balikpapan. Buya Syarwani Zuhri baru pulang 86, ulun lahir 86, ditasmiahkan langsung lawan sidin. Apa yang diulah Buya Syarwani itu makan-makan Pak Ai di Langgar. Nah, di pengajian makan-makan. Kai Ulun ini ngerokok lagi, nah dibelikannya satu slop sama Buya tuh. Mir, nih satu slop. Langsung berhenti Kai Ulun ya. Kai Ulun rokok. Jadi guru-guru kita ini sudah makan-makan Pak. Torikotnya, jalannya, wasilahnya makan-makan. Jangan sampai hilang. Dan umat itu jamaah sekalian kalau ngelihat makan-makan jadi duduk, jadi ngobrol. Oh ternyata Bapak kerja di sini. Oh ternyata kita ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wirid selesai, Rabbana atina fid dunya hasanah, cep hilang. Gimana umat ini mau dekat? Kada ada makanannya. Kalau ada makanan kan nah akhirnya kan ngobrol kan mahalabiu. Nah, bermahalabiu dulu ya kalau nah di pelataran itu ngobrol gitu jamaah. Nanti kalau ngobrol sudah hatinya nyambung, kena hatinya nyambung, enak sudah mau dibawa kemana-mana. Siap ya Jami Al Ma'ruf, mudah-mudahan ulun kesini sudah ada prasmanan gratis 500 porsi. Nah, nyaman jadi kita habis ceramah ini kan becakut haruan. Nah, itu dia. Intalu, haruan, perkedel jagung, itu dia lawan es teh manis sirup oren Sidin. Jadi kalau umat sudah kenyang, enak Pak kita padahi kah, ajarkan Quran kah, nyaman sudah. Ibu-ibu kita juga ada kerjaan Pak Ai. Bebinian ini kalau kada dikasih gawian, ininya mengomongkan orang lain. Bebinian ini kalau kada kita kasih gawian, ibu-ibu ini kalau ndak kita kasih kerjaan, ngomongin orang lain negatif. Jadi kita kasih kerjaan, masak, beli ayam, nah lupa jadi dia. Wah, masak terus, energinya habis. Jadi begitu ke rumah kada lagi mensariki bapak nih, kalau nah tenang sudah bini kita, sudah capek, sudah seharian kan, nah tinggal tidur aja, aman kita tentram di rumah. Ini bebinian kita ndak ada kerjaan, pengajian cuma berseragam hijab, malah begibah di pengajian, kayak apa? Kasih dapur Pak, kasih dapur, kasih kompor, kasih beras, kasih minyak, kasih ayam, suruhnya memasak. Insya Allah barokah. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Allahumma sholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Semoga kita bisa membanggakan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang kalau datang ke sini orang miskin gak sholat, nggak apa-apa Pak. Umat Nabi yang ingin diselamatkan Nabi nggak apa-apa. Mungkin dia nggak bisa wudhu, mungkin dia nggak bisa sholat. Ustadz dia kesini cuma numpang makan aja, nggak apa-apa Pak. Yang penting dia makannya ke masjid.
Pusing kita kalau dia makannya ke tempat ibadah lain. Nah, mulai kita bingung. Pusing dia kalau dia makannya di tempat lain. Anak-anak muda kita biar nongkrong di masjid, Pak, supaya kada nongkrong di geng motor. Anak muda itu gampang, asal kasih nasi, kasih makan, sudah tenang dia sudah. Biarkan aja dia nongkrong di masjid, terkumpul di masjid, kembali ke masjid. Biarkan, itulah tempat, itulah maknanya masjid. Baitullah, makanul lirruju', tempat kembali ilallah, kepada Allah. Bismillah, ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan banyak-banyak kebaikan buat masjid ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Silakan ditutup Bapak Sekretaris.